wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nuraini dengan NIM 2514120045 dari kelas 1D dan dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, saya di sini akan membahas tentang salah satu tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Biografi tokoh. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Jaidi Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Kemudian dipanggil dengan Ibnu Khaldun, dihubungkan dengan garis kepada kakeknya yang ke-9 yaitu Khalid bin Utsman. Dia dikenal dengan Khaldun sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan orang-orang Maghribi. Mereka menambah huruf waw dan nun di belakangnya orang terkemuka sebagai tanda kehormatan dan tanda takzim seperti Khalid menjadi Khaldun. Abdurrahman Khaldun dilahirkan pada 27 Mei 1332 di Tunus. Ibnu Khaldun berasal dari daerah selatan Mesir yang sebelumnya mendarat di Afrika Utara sejak beberapa keturunan. Ayahnya adalah seseorang kesusasteraan dan ayahnya lah yang mendampingi Ibnu Khaldun dalam studinya sampai wafat, yaitu pada waktu berjangkitnya penyakit pes pada tahun 1349. Seperti halnya yang berlaku di negara-negara Islam sewaktu kecil, Ibnu Khaldun mempelajari tajwid dan juga menghafal Al-Quran, dan sebagai gurunya yang pertama adalah ayahnya. Di samping belajar Al-Quran dengan qiraah dan tajwidnya secara lengkap, Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu-ilmu syariat antara lain tafsir, hadis, usul, tauhid, dan fiqh yang bermazhabkan Maliki, mazhab yang tetap diikuti sebagian besar kaum muslimin di Maghribi. Di samping itu, dia juga mempelajari ilmu-ilmu bahasa seperti syarat, balaghah, dan kesusasteraan, kemudian juga mempelajari logika, filsafat, serta ilmu fisika dan matematika. Di dalam berbagai karyanya, Ibnu Khaldun mencatat nama-nama gurunya, di antara mereka adalah Muhammad bin Sa'ad bin Barol al-Ashorni, Muhammad bin Arabi al-Husairi, Muhammad bin Asyawas az-Zakarsi, dan guru-guru lainnya. Akan tetapi di antara guru tersebut yang besar pengaruhnya di dalam membentuk dan memperkarya ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu bahasa dan filsafat adalah Muhammad bin Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili, yaitu syekh ilmu-ilmu rasional. Riwayat pendidikan. Masa pendidikan ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam karena merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Bural al-Ashari dan Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Batani dalam ilmu Al-Quran atau qiraat, Abu Abdillah bin Al-Qushar dan Abu Abdillah Muhammad bin Bar dalam ilmu gramatika Arab, Samsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Wadiyashi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimi bin Abdul Muhaimi Al-Hadrami dalam ilmu hadis, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibnu Khaldun menempatkan 2 orang gurunya pada tempat yang istimewa, yaitu Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadrami dan Abu Abdillah Muhammad bin al-Abili. Darinya beliau pun mempelajari kitab-kitab hadis seperti Al-Kutub, Al-Sittah, dan Al-Muwatta, serta mempelajari tentang ilmu-ilmu filsafat meliputi ilmu mantik, biologi, matematika, astronomi, dan juga musik. Selain memiliki banyak guru yang terkenal pada masanya, Ibnu Khaldun juga mempelajari banyak karya-karya dari para ulama terkemuka bersama gurunya. Di antara sekian banyak karya yang dipelajari tersebut ialah kitab Al-Lamiyah fi Al-Qirot, Tashil fi Nahwi, kitab Al-Aghani, Sahih Muslim, Mutawatta, karya Imam Malik, Ulum Al-Hadis, Mukhtasar Al-Mudawanah, Mukhtasar Ibnu Hajib,
serta Al-Syair karya Ibnu Isya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pada tahun 749 Hijriah, Tunisia dilanda wabah pes yang dahsyat, sehingga ketika berusia 18 tahun, Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tua dan beberapa orang gurunya. Beliau menamakan tragedi penyebaran wabah pes ini sebagai Ta'awun Jarif. Akhirnya pada tahun 1354 Masehi, Ibnu Khaldun ikut serta hijrah menuju Fes di Maroko dan kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada di Maroko. Pada masa pendidikannya di Maroko, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Hanya ada 3 dari karya-karyanya yang dianggap sebagai karya ilmiah oleh Ibnu Khaldun, yaitu Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Tarikh. Karya-karya Ibnu Khaldun. Selama masa hidupnya, Ibnu Khaldun telah membuat karya tulis besar yang dinamakan Al-Ibar. Nama lengkap dari kitab ini adalah Kitab Al-Ibar wa Diwal Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Al-Ayan wa Al-Arab wa Al-Azam wa Al-Barbar wa Man Asyrahum min Jaw As-Sultan Al-Akbar. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, diantaranya 1. Muqaddimah, merupakan pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Buku tersebut membuat pembahasan tentang gejala sosial termasuk di dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, Al-Ibar, buku yang memuat uraian tentang berita-berita mengenai bangsa Arab, generasi dan negara-negara mereka sejak permulaan terciptanya alamin hingga masanya Ibnu Khaldun. Di dalamnya disebutkan pula secara ringkas bangsa-bangsa dan negara-negara terkenal yang pernah hidup semasa dengan bangsa Arab, misalnya bangsa Nabata, Suryani, Persia, Bani Israel, Koptik, Yunani, Romawi, Turki, dan bangsa Eropa. Yang ketiga, Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun. Buku ini merupakan buku autobiografi dari Ibnu Khaldun, kemudian ia uraikan sebagian besar peristiwa yang ia alami semasa hidupnya. Selain mengungkapkan kepribadiannya, terdapat pengungkapan tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik dunia Islam saat itu, khususnya di daerah Maghribi. Pemikiran tokoh serta kontribusinya. Ibnu Khaldun memandang Islam sebagai ajaran yang menyeluruh dan realistis, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, ajaran Islam harus dipahami secara rasional dan kontekstual, agar dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar utama, sementara akal digunakan untuk memahami hukum-hukum sosial dan mengambil pelajaran dari sejarah. Dengan cara pandang ini, Islam dapat menjadi pedoman yang hidup dan relevan di zaman sekarang. Kontribusi Ibnu Khaldun dalam dunia Islam sangat besar, terutama melalui karyanya Muqaddimah yang menjadikannya pelopor ilmu sosial dan sejarah kritis. Ia memperkenalkan konsep asabiyah atau solidaritas sosial sebagai faktor penting dalam lahir, berkembang, dan runtuhnya suatu peradaban. Pemikirannya masih relevan hingga sekarang dalam memahami kondisi masyarakat muslim modern, khususnya dalam bidang kepemimpinan, keadilan sosial, pendidikan, dan pembangunan peradaban. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa kemajuan umat Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan materi, tetapi pada moral, ilmu pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai Islam secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, pemikirannya tetap menjadi rujukan penting bagi dunia Islam dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Latar belakang. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir muslim yang hidup pada abad ke-14. Ia lahir di lingkungan keluarga terpelajar sehingga sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan yang kuat. Pendidikan ini membentuk cara berpikirnya yang kritis dan rasional dalam memahami kehidupan manusia dan masyarakat. Selain pendidikan, pengalaman hidup Ibnu Khaldun di dunia politik sangat memengaruhi pemikirannya. Ia pernah bekerja di berbagai pemerintahan dan menyaksikan secara langsung konflik perebutan kekuasaan, serta runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Dari pengalaman tersebut, ia menyadari bahwa sejarah tidak hanya berisi cerita peristiwa, tetapi memiliki sebab-sebab sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi masyarakat pada zamannya yang penuh ketidakstabilan juga mendorong Ibnu Khaldun untuk mencari pola atau hukum dalam kehidupan sosial. Ia kemudian mengembangkan gagasan tentang peradaban dan solidaritas sosial atau asabiyah untuk menjelaskan mengapa suatu bangsa bisa maju dan kemudian mengalami kemunduran. Pemikiran-pemikiran tersebut ditulis dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah. Melalui karya ini, Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor sosiologi dan ilmu sejarah modern karena mampu menjelaskan kehidupan masyarakat secara logis dan berdasarkan pengamatan nyata.
Pandangan tentang pemikiran tokoh. Menurut saya, pemikiran Ibnu Khaldun sangat maju dan relevan, terutama karena ia berusaha memahami Islam secara mendalam dan realistis sesuai dengan kehidupan manusia. Ia tidak melihat Islam hanya sebagai kumpulan aturan ibadah, tetapi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan rasional yang ia gunakan justru menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis, mengamati realistis, dan mengambil pelajaran dari sejarah. Bagi saya, pemikirannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan memperkuat pemahaman bahwa agama dan akal dapat berjalan bersama. Latar belakang yang membentuk pemikiran Ibnu Khaldun adalah kondisi sosial dan politik pada zamannya yang penuh dengan konflik, pergantian kekuasaan, dan kemunduran peradaban Islam. Ia hidup di lingkungan pemerintahan, melihat langsung naik dan runtuhnya dinasti-dinasti Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Pengalaman ini membuat berpikir kritis dan mencari pola penyebab kemajuan dan kehancuran suatu masyarakat. Selain itu, latar belakang pendidikannya yang kuat dalam ilmu agama, filsafat, dan sejarah membuatnya mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan analisis rasional. Menurut saya, jika ada yang menganggap pemikiran Ibnu Khaldun terlalu menekankan logika dan faktor-faktor sosial, hal ini tetap bisa diluruskan dengan menempatkan wahyu sebagai dasar utama. Islam mengajarkan bahwa akal adalah alat untuk memahami ciptaan Allah, bukan untuk menentang ajarannya. Oleh karena itu, pemikiran yang benar dan sesuai dengan Islam adalah pemikiran yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Sementara akal dan ilmu pengetahuan digunakan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, sebagaimana yang pada dasarnya juga diupayakan oleh Ibnu Khaldun sendiri. Kesimpulan, pelajaran utama yang dapat diambil dari Ibnu Khaldun adalah pentingnya keseimbangan antara iman, akal, dan kehidupan sosial dalam menjalankan ajaran Islam. Ia mengajarkan bahwa umat Islam harus berpikir kritis, rasional, dan mau belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh moral, keadilan, solidaritas sosial atau asabiyah, serta kualitas kepemimpinan. Dari pemikirannya kita belajar bahwa Islam akan membawa kemajuan jika dipahami secara mendalam dan diterapkan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan menuntut ilmu. Dengan demikian, Ibnu Khaldun memberi teladan bahwa seorang muslim harus beriman kuat, berilmu, dan peka terhadap realitas sosial. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan. Sekian pembahasan mengenai Ibnu Khaldun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.